adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hai Bang Steven. Halo Kak Ika. Selamat Natal Kak Ika. Selamat Natal Bang Steven. Kita ucapkan ke adik-adik di rumah juga ya Kak Ika. Boleh. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal adik-adik. Selamat Hari Natal juga untuk Amang dan Inang yang di rumah. Coba adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Pastinya sudah Bang Steven. Oke, kita mau beribadah hari ini. Kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita membuka ibadah kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 602 ayat 1 berita Natal yang pertama. Kita nyanyikan sambil sikap berdoa. Berita Natal pertama. Berita Natal pertama, gembala berjaga di Efrata. Memberitakannya Mesias telah lahir di dunia. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Mari adik-adik kita bersama doa. Adik-adik ikuti apa yang Abang Steven ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan
dikuduskan namamu. namamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Bapa tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Merry Christmas adik-adik, Amang Inang yang ada di rumah. Selamat hari Natal untuk kita semua. Yeay. Adik-adik, dalam ibadah hari ini kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul banget Bang Steven. Untuk itu Bang Steven, Kakak Ika mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri dengan senyum dan sukacita. Karena kita mau menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan dengan sukacita, dengan gerakan ya. Jangan ada yang lemas-lemas. Nyanyinya yang semangat karena kita mau menyambut Tuhan kita. Betul. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ke rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanmu yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita mau nyanyikan dari buku ND nomor 57, Ronga Jumpang Ari Pestai. Dengan sukacita. Masih Dan jangan penuh. lupa pakai gerakan ya Bang Steven ya. Oke Kak Ika, masih bonus semangat ya adik-adik. Ronga Jumpang Mure Ari Pestai. Nunga jumpang muse Ari Pestai. Hatu tubuni tu hata Yesusi. Tuat doi banasian surgoi mebatu hitaon. Asang aponi debata dame madi joma. Las ni rohani debata hajol maon muse. Sekali lagi. Dunga jumpang muse Ari Pestai. Hatu tubuni tu hata Yesusi. Tuat doi banasian surgoi mebatu hitaon. Asang aponi debata dame madi joma. Las ni rohani debata hajol maon muse. Adik-adik, nggak cuma sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap aja loh yang hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dari seluruh dunia juga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dari banyak pulau dan banyak benua. Untuk itu Bang Steven, kita masih semangat untuk menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Yuk adik-adik yang di rumah masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu dengan sukacita. Kita tunjukkan nih sukacita Natal kita. Betul Bang Steven. Yuk adik-adik yang di rumah jangan lupa pakai gerakan ya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua.
terdengar suara terus Lagu pujian bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yeay, adik-adik tepuk tangan. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita akan mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita nyanyi sambil sikap berdoa. Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabul. Kita ulangi ayat 1 sekali lagi. Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah. Pada saat ini kita bersukacita karena kita dapat merayakan Natal yang kedua, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Firman Tuhan yang akan mau menyapa anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas
pasal 1 dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, apa tadi yang diceritakan dalam Alkitab ini? Yang mau dikatakan dalam cerita Alkitab ini yaitu adalah Yesus menjadi raja. Yesus akan menjadi raja dan kerajaannya kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Memang luar biasa ya. Yesus adalah anak Allah yang lahir dan dia menjadi raja. Tentu kita sangat berbahagia. Ya. Yesus disebut raja dan kerajaannya kekal. Raja agung. Raja yang memberikan kedamaian, ketentraman. Kerajaannya kekal. Dan kerajaannya berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia kan sering bertindak tidak adil, sewenang-wenang, ya, sesuka hatinya bertindak, dan sering menindas, tidak peduli kepada masyarakatnya. Tapi kalau Yesus di sini luar biasa, dia raja yang agung, raja yang adil, raja yang penuh kasih, raja memang betul-betul memberikan kedamaian, ketentraman, keadilan, yang senantiasa menjaga umatnya, memelihara umatnya supaya damai dan sejahtera. Luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Itulah Tuhan kita, Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kerajaannya tidak akan pernah menindas. Kerajaannya tidak akan pernah bertindak tidak adil. Kerajaannya tidak akan pernah memberikan yang tidak baik, yang tidak adil, tetapi senantiasa kerajaannya adalah memberikan yang terbaik. Dia adalah raja yang agung, raja kekal, raja yang senantiasa memberikan keselamatan, menyelamatkan, betul-betul memperhatikan. Nah, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu, ya. Yesus yang disebut raja, dia raja yang cinta anak sekolah minggu. Yang cinta anak sekolah minggu HKIP lengkap. Yang mencintai anak sekolah minggu yang senantiasa yang melakukan yang baik. Yang bertindak jujur, bertindak adil, yang senantiasa melakukan yang baik di rumah, dan juga yang senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, disinilah Tuhan semakin cinta, semakin mengasihi, semakin sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, itu karena Tuhan Yesus itu adalah memang raja yang baik, raja yang adil, maka kita datanglah kepada Tuhan Yesus yang disebut raja itu. Sembahlah dia, terimalah dia, akuilah dia sebagai Tuhan, karena itu adalah Tuhan yang baik, raja yang adil. Nah, raja
yang senantiasa mengasihi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan melindungi kita, menjaga kita dari segala mara bahaya, yang peduli memberikan segala kebutuhan kita. Kalau kita mau minta sesuatu, kalau kita berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau memang kita mau menjadi menjadi polisi, mau menjadi tentara, menjadi pejabat, ya pasti akan diberikan Tuhan asal kita sungguh-sungguh belajar dan berdoa, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan orang yang baik, orang yang setia dan taat kepada Tuhan, akan Tuhan mengabulkan segala cita-citanya. Jadi janganlah anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang turut terhadap nasihat papa dan mama di rumah. Ya, itu aja. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan. Ya. Kalau kalian, anak kami, turut terhadap perintah orang tua, papa dan mama di rumah, maka papa dan mama di rumah akan menjadi senang sekali. Bangga dia sekali. Nah, kan, apalagi Tuhan akan menjadi senang sekali dan dia akan suka kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi itu percayalah kepada Yesus. Hanya Yesus yang patut disembah dan dipuji. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Ada sukacita kepada sekolah minggu kami? Ada? Pasti ada kan? Nah, ada. Apa sukacita kita? Apa sukacita kita akan sekolah minggu? Nah, kita dapat merayakan Natal, diberikan papa dan mama sepatu, baju baru, semua baru kan? Makanan yang enak kan? Luar biasa memang kan? Baiknya itu papa dan mama kan? Nah, jadi kita dapat merayakannya ya dengan penuh sukacita, walaupun kita perayaan Natal kita di rumah masing-masing, itu juga sesuatu yang ya kita sambut dengan penuh sukacita. Kita merayakan Natal di rumah, ya bukan tidak bisa di gereja, tetapi oleh karena pandemi, maka kita diharuskan supaya kita terhindar daripada pandemi COVID virus 19 ini ya. Nah, kita berdoa agar kita terhindar dari pandemi ini. Tapi mari kita tetap jaga ya kesehatan ya. Kita tetap memakai masker ya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan ya. Kalau kita memang menjaga diri, pakai masker, niscaya kita akan terhindar daripada pandemi atau COVID sekarang ini. Nah, untuk itu kado yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa kita dikasihi, kita diselamatkan, kita diberkati, dan kita dilindungi. Nah, untuk itu kepada orang tua, kamu akan tua nami, natoras dan anak, apa yang harus kita berikan? Pada saat ini kita merayakan Natal yang kedua. Tentu ada pesan moral, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh gereja kepada kita pada perayaan Natal yang berbahagia ini. Kita diingatkan, kita diminta oleh Tuhan, kita harus konsisten ketika membawa anak-anak kita menerima baptisan kudus. Kita berjanji kepada Tuhan melalui gereja akan mengajarkan firman Tuhan, membawa anak-anak ini ke gereja, mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan sebagainya, diajak mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan kembali supaya kita menanamkan nilai-nilai moral, memberikan pengajaran yang baik. Bagaimana kita supaya orang tua menasihati anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita ajarkanlah, kita berikan mereka kesempatan membaca firman Tuhan, 1 ayat, 2 ayat. Kita berikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Hanya itu yang bisa, supaya membentengi mereka nanti, supaya mereka kuat nanti, tidak meninggalkan Tuhan. Ya, ke depannya mereka akan semakin kokoh sampai masa tuanya pun mereka tetap akan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak kita bentengi dengan firman Tuhan,
maka jangan harap mereka nanti menjadi anak yang baik. Bisa menjadi ancaman. Dan juga kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai kebaikan firman Tuhan, maka nanti mereka akan bisa meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak lagi kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memberikan. Oleh karena kesibukan-kesibukan kita lupa. Ini adalah kebutuhan awal yang mendasar. Tidak cukup hanya uang saja, tidak cukup hanya kebutuhan sehari-hari saja. Itu tugas tanggung jawab orang tua. Tetapi yang paling mendasar, yang paling utama itulah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Itulah yang senantiasa menguatkan kita dan memampukan kita. Kiranya melalui Natal ini kita senantiasa tetap berenergi untuk memberikan yang terbaik dengan mengajak anak ini berdoa, bernyanyi, memuliakan Tuhan dan memperkenalkan Tuhan Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, dan sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang hebat, yang tangguh dan tidak akan pernah goyah, tetapi menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan, sungguh luar biasa Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur sebab kami bisa merayakan Natal yang kedua ini penuh dengan sukacita. Engkau berkati anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Orang tua biarlah berikan roh hikmat, kesehatan, tunjuk agar orang tua senantiasa tetap konsisten memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami, khususnya anak kami sekolah minggu dengan penuh sukacita. Berikan kekuatan semangat baru, berikan semangat yang luar biasa kepada guru-guru sekolah minggu, supaya dengan seluruh tenaga pikiran mereka persembahkan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu mengenal Tuhan. Hanya kepadamu saja yang tempat andalan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikanlah roh hikmat kepada guru sekolah minggu, supaya mereka nanti menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang berita kelahiran Natal yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku nyanyian nomor 49, Hai Orang Percaya. Kita nyanyikan sambil kita ambil sikap berdoa. Hai orang percaya. Hai orang percaya, datanglah segera ke kandang yang hina dan amat rendah, melihat sang bayi yang tidur lelap, membawa bahagia dan hidup kekal. Kita nyanyikan ayat 7. Hati dan jiwaku ku beri padamu, terimalah ya Yesus persembahanku, jadikanlah hidupku bahagia penuh, sampai akhir nantiku di rumahmu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ikutin apa yang Kakak Ika ucapkan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah menyanyi, menari, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Bapa
Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal.